Mir. Hai Ci, ini kita sambil nunggu, mestinya udah live nih ya di Gimana? Facebook Live. Nanti kita Mana-mana juga akan hatiku ada senang. di YouTube. Akhirnya Curhat Cinta Colongan bisa berkolaborasi juga ya sama Malam Minggu Mirna. Karena ini era kolaborasi ya. Ya, Apa betul, namanya betul, pandemi ini membuat kita mau nggak mau harus berkolaborasi gitu. betul. Sebenarnya apa sih yang mau kita omongin nih di Curcol sama ini kolaborasinya Malam Minggu Mirna? Sebenarnya sebenarnya idenya gini. Kita waktu itu kan ngobrol-ngobrol nggak jelas gitu ya, as usual Ya, ya. Kita nggak pernah jelas kan kalau ngobrol. terlalu banyak ide, terlalu banyak ide. Ide. Terus ya waktu itu kan pas sebenarnya idenya gini, gara-gara kan apa namanya lagi about 2 months gitu ya, aku sering banget nonton drama-drama gitu, Drama Korea. watch. Ada yang Korea, ada yang Jepang, ada yang Thailand, ada yang Taiwan, ada yang Tiongkok gitu. Cerita Indonesia juga gitu. Ceritanya semua tuh tentang kisah cinta masa SMA gitu ya. Terus pas gue perhatiin, kenapa A sampai Z biar kulit warna lain-lain begonya sama aja gitu. Urusan cinta monyet ini gitu ya. Apa namanya? Macam-macam. Terus tapi ada satu sih yang menarik banget yang gue tonton gitu ya, belum lama ini. Judulnya A Love So Beautiful. Kebetulan tuh film dari mainland China, dari Tiongkok gitu. Nah, itu tuh jadi itu ceritanya itu si ada sepasang remaja lah gitu di SMA. Itu mereka dari TK sampai SMA tuh barengan gitu. Terus udahlah barengan, terus akhirnya jadi siapa si cewek ini dari TK tuh kayak udah naksir deh. Kebayang gak sih lo semonyet apa gitu kalau dari TK udah naksir kan ya? Dia naksir si cowok itu. Iya. Terus akhirnya pokoknya dia kejar terus gitu si cowok itu sampai yang menarik di serial itu adalah pada ujung ceritanya tuh dibalikin, dikasih lihat bahwa si cowok ini akhirnya sadar bahwa cewek ini adalah satu-satunya orang yang nggak akan pernah ninggalin dia karena ayahnya meninggal, terus ibunya pergi ke kota lain untuk kerja, dia ditinggalin sendiri, adiknya dibawa, dia enggak gitu. Jadi ada masalah psikologis juga. Terus dia bilang cewek ini adalah orang satu-satunya yang nggak akan ninggalin gue. Jadi akhirnya dia jatuh cinta gitu. Terus ya kayak gitu-gitu ya. Terus ada cerita A, cerita B, cerita C. Terus yang gue ngerasain gini, kok ini inosensia ini kok sweet banget gitu ya. Gue kan lagi dalam periode masih kan suamiku kan belum terlalu, baru April lalu kan nggak ada gitu. Jadi abis itu terus pas nonton film gitu terus kayak gue kok lupa ya rasa yang ini gitu. Kok gue lupa ya rasa yang ini, yang norak-noraknya gitu loh. Makanya terus dirimu excited ngajak gue untuk collab untuk ngomongin cinta monyet ya. Jadi asalnya dari situ ya. Soalnya berasanya setelah kok gue lupa ya rasa yang ini, terus pas udah inget itu terus termasuk butterfly on my stomach tuh rasanya happy banget gitu loh. Mir, dan itu sampai anak gue tuh sampai bilang gini, Mom, you have boyfriend, you have new boyfriend. Aku bilang, kenapa? No, you're glowing, kata dia gitu. Enggak, aku habis nonton film ini. Habis itu gue bilang, oh, berarti seru juga ya untuk exercise gitu ya. Kadang kita udah ada deadline lah, apalah, pasti kita suka lupa deh main kayak gitu-gitu. Jadi terus aku pikir, kenapa kita nggak ajakin lebih banyak orang untuk mengenang masa-masa cinta monyet itu, bukan untuk mengenang pacarnya siapa ya, tapi to recollect the feeling gitu, the happy feeling. Termasuk kebegoan juga sih. Bener. Gue tuh kalau misalnya kayak, jadi kalau ingat-ingat cinta monyet ya, cinta monyet itu waktu gue kelas 6 SD. Tuh kan? Itu malah kayaknya kalau senang sama si cowok tuh malah kita malu gitu, malu deket-deket. Kalau sekarang kan kalau senang malah kita samperin ya, kita hajar aja udah. Modus. Tapi kalau
cinta monyet malah malu untuk modus gitu kan, malah jadi kayak salah tingkah yang kayak gitu-gitu tuh. Itu Kalau sekarang cinta singa betina, Bo, naksir hajar. Iya nggak sih? Singa betina. Ember ya kan? Udah nggak kayak monyet ya. Apalagi pas zaman gue nggak tahu, pas zaman gue cinta monyet tuh kan masih pas belum 6 ada. SD nih ya? Iya, itu masih surat-suratan kan, belum ada handphone ya, Bo. Itu tuh kayaknya lebih deg-degan loh. Boro-boro gitu kan ya? Ya enggak sih? Nah, ngomongin soal surat nih di A Love So Beautiful itu kan dia setback ya. Emang ceritanya itu tahun-tahun masih Nokia itu loh, tahun berapa tuh ya, 80-an gitu kan. Nokia yang kecil Nokia itu. Belum Nokia pisang, Nokia yang pertama itu loh, yang seupli itu gitu. Iya. Terus. Gue tuh sampai gemes-gemes gitu, ya Allah ini zaman dulu ya, terus gini, how do we actually survive zaman itu, Mir, kalau sekarang gue pikirin gitu kan ya. Nah itu lucu gitu. Jadi di situ kelihatan bahwa cewek-cewek di Tiongkok pada masa itu kalau misalnya dia naksir cowok, mereka yang nulis surat gitu, surat cinta dikasih ke cowok gitu. Terus suratnya tuh harus pink dan harus ada hati-hatinya gitu. Ada apa namanya? Ada heart-heartnya gitu kan. Nah itu makanya tadi lo ngomong soal nulis surat tuh di tahun itu ya kurang lebih mungkin eranya sama dengan monyet-monyetannya kita. Jadi memang nulis surat gitu kan. Jadi kok lucu sih ya nulis surat. Ada penantian. Ada penantian kan kalau nulis surat ya nggak sih? Benar. Kayak film, kalau di Indonesia kan kayak film Dilan ya, Dilan 1991. Iya. Dia kan juga surat-suratan tuh sama si Milea kan. Iya, karena zaman itu juga belum ada handphone. Bener sih, itu lebih deg-degan sih daripada... Iya kan? Sekarang chatting tuh lebih terlalu singkat ya, deg-degan. Iya, soalnya terlalu instan gitu. Jadi akhirnya hilangnya instan juga gitu kan. Benar. Terus lo mau, kalau dulu kan kalau ngambek gitu ya, atau apa misalnya telepon gitu ngambek, nggak mau aku gini gitu. Terus kan, ya udah deh jangan ngambek deh, ntar aku ke rumah kamu ya. Kan ada proses ya dari si rumah cowok itu ke rumah kita, ada proses. Kita masih ngambek, tapi sembari ngambek tapi dandannya dicakepin gitu kan, soalnya dia mau datang. Gitu-gitunya tuh nggak ada lagi sekarang gitu loh. Aku ngerasain ngambek, lu ngambek aja kasih emoticon selesai gitu. Enggak sih? Atau ini ngakalin telepon kartu. Ketahuan banget. Oh iya. Buat nelpon biar bisa lama, Mbak. Dikasih apa tuh ya? Gue lupa deh. Kan dulu kan bolong ya, dibolongin ya, dibolongin. Terus udah gitu kan dibolongin, terus kita kasih apa, tip X atau apa ya dulu ya, gue lupa. Iya, aku lupa tip X apa gitu. Nah itu tuh lumayan tuh buat kalau udah kayak ngakalin tuh kayak seneng banget tuh. Jadi emang ada bikin kita kreatif karena segala keterbatasannya ya sih. Iya benar banget. Kalau sekarang tuh terlalu instan ya. Iya, lebih jadul dari itu waktu masih pakai uang koin tuh, inget nggak? Oh iya. Belum jangan pas teleponnya masih begini ya, masih apa? Diputer. Bukannya pencet. Apa tuh namanya? Analog. Analog ya. Astaga gitu. Terus ya pokoknya jadi aku pikir tuh gue pikir menarik gitu kalau kita ngomongin tapi jangan dihujat ya, ntar dibilang wah lo ntar mau mendorong orang untuk CLBK. Enggak, tapi ingin ngajakin, inget nggak gitu loh, maksudnya greget-gregetnya apanya gitu ya, ternyata itu at least for me itu healthy gitu loh, karena kita jadi kayak mengolah rasa gitu, karena kan kalau misalnya pas monyet-monyetan tuh hampir nggak ada beban ya, Mir ya. Pokoknya bikin cuma ulangan, terus seneng-senengan. Anak kelas sebelah naksir juga sama cowok yang gue taksir, sebatas itu doang kan problemnya gitu kan. Sementara ketika kita udah dewasa dan kita udah ceritanya pacaran beneran tuh terlalu banyak beban yang dipikirin gak sih? Ntar ini belum dikejar sama si mami gitu. Ini umurnya udah segini nih, kapan gitu? Apalah gitu ya. Kayaknya I don't know ya, kayak aku ngerasanya harus di-cherish sih gitu. Harus Tapi dirimu percaya nggak kalau misalnya dari cinta monyet gitu ya, itu kayak film tadi bisa bertahan sampai seterusnya gitu? Can it be, atau emang itu cuman ya udah cinta monyet aja? I think it can, karena aku ada beberapa orang temen yang sampai sekarang akhirnya mereka menikah sama high school sweetheart-nya gitu. Terus ya masih lucu-lucu aja gitu, dan kita yang di luar yang
tidak berhasil mencapai prestasi seperti mereka gitu. Iya, achievement unlock ya. Iya. Cinta monyet ya, cinta gitu. Itu ya ngelihatnya lucu, tapi mostly kemudian sudah menjadi seperti teman aja gitu ya. Maksudnya ya sparksnya masih ada, tapi ngomongnya tuh kayak udah gimana sih kalau temen atau kayak kita sama kakak adik sendiri kan sejeblak-jeblaknya gitu ya. Baju lo jelek amat, ngomongnya tuh udah gitu nggak yang bajunya boleh diganti nggak, mungkin warnanya kurang bagus, tapi jelek amat lo bajunya gitu, ngomongnya tuh udah sejeblak-jeblaknya gitu ya. Karena udah jadi sahabat ya. Iya. Jadi sahabatan. Udah sahabatan, udah nggak perlu janjian, udah tahu abis ini dia belok kanan, abis ini dia belok kiri gitu kan. Ada beberapa sih, ada 3 orang ya, ada 3 orang temenku yang SMA dulu, jadi kita suka sama-sama ya pergi bareng-bareng, aku sama pasanganku gitu, mereka sama pasangan masing-masing, cuman mereka jadi gue enggak gitu kan. Anda kurang beruntung. Anda kurang beruntung. Achievement unlock. Soalnya tapi gue sama pacarku SMP itu cukup lama loh, sampai tingkat 2 ya. Berarti ada kayak 2-3 tahun ya? 3 tahun. Ada SMP kelas 3. Terus sampai SMA 4 tahun kan. Iya, emang gue bandel ya, ketahuan ya. 3 SMP aja udah pacaran. Gak apa-apa, gue dari 6 SD. Tapi gak berlanjut aja karena kisah SMP. Oh gitu ya. Apa namanya? Tapi kan kalau katanya Ran, kita memandang langit yang sama bisa terhubung katanya. Berapa tahun ya? Sekitar 6-7 tahunan gitu ya. Bareng sama, maksudnya tetap jalan gitu ya, walaupun sempat long distance LDR gitu. Jadi kalau ketemu gimana ya? Tapi kalau sekarang ketemu udah kayak temen ya, kayak bisa mentertawakan. Ketawa banget gitu. Aku sih beberapa tahun ini nggak terlalu intens ketemu ya sama dia, tapi kalau lagi ketemu ya ketawa-ketawa, yang diinget lu dulu dapat nilai berapa ya? Bahasa Inggris apalah gitu. Pokoknya cemen banget. Dan somehow itu ketika gue nonton film Korea itu apa yang tentang anak SMA itu gini ya Allah, begonya sama ya. I mean, satu adegan tertentu tuh gini, gue juga pernah nih kayak gini gitu. Cuman dia mata pelajarannya apa, gue apa gitu lah kan, bolos lah gitu ya. Ngasih coklat tuh itu maksudnya ada banyak sekali bahasa universal yang ternyata di zaman yang sama gitu, eranya sama-sama tahun 80-an ya kayak gitu loh. Tapi kebodohan dan ketololannya sama ya. sama banget. Misalnya gini, satu nih ya, misalnya gini. Gue nggak seneng ya cowok gue gini-gini. Gue ngambek aja deh gitu. Terus kita di dalam hati berpikir kalau gue ngambek, cewek kan kalau ngambek kan suka gitu ya. Gue ngambek gitu. Terus kita akan dengan naifnya berpikir bahwa kalau gue ngambek begini dia akan datang, akan nyamperin. Semuanya itu ada di otak kita sendiri gitu kan. Membujuk-bujuk kita gitu kan. Padahal kan nggak kejadian gitu. Sementara dia kan lagi cek aja. Namanya cowok umur segitu kan, lu ngambek, capek, gue main aja sama teman-teman dia yang lain, main bola, main basket gitu kan, terus kita manyun sendiri, banting-banting kaki apa, semuanya tuh yang gitu-gitu sama. Gue sampai ketawa sendiri, sampai anakku tuh bilang gini, mama kenapa sih? Enggak, no, I did the same mistakes. Bego banget. Tapi Ci, kalau yang lu bandingin nih ya, cinta monyet zaman kita waktu masih surat-suratan sama cinta monyet anak sekarang, kan dirimu juga sekarang juga udah punya anak yang remaja ya. Gue pengen tahu aja bedanya apa sih? Karena kan sekarang mereka lebih canggih nih teknologinya. Iya, gitu. itu tadi karena informasi itu lebih cepat berjalannya gitu ya. Jadi gue sih ngelihatnya kadang-kadang kayak gini, mungkin kalau dibandingin tuh bisa jarak waktunya tuh mereka kayak 2-3 tahun lebih cepat gitu. Akselerasinya gitu ya. Jadi mungkin misalnya sama-sama kelas 3 SMA gitu atau kelas 2 SMA gitu ya. Oh, sekarang ada banyak kelas akselerasi gitu ya yang cepat. Enggak, maksudnya akselerasi gitu ya? Dari kepintaran menjalin cinta gitu ya. Jadi mulai level kebegoan kita parah lah gitu ya. Karena informasi juga lambat, mesti nunggu Pak Pos dulu dateng gitu kan. Telepon juga masih dial up yang analog gitu.
Jadi mereka memang cenderung, menurut penglihatan gue sih, mereka cenderung lebih dewasa gitu. Terlalu jadinya advance banget gitu. Padahal kan sebetulnya mekanisme dari cara berpikir mereka yang lain-lain mungkin belum sampai situ ya, antara olah otak sama olah rasanya kan belum nyampe gitu kan. Jadi kadang-kadang yang aku lihat sih anak-anak sekarang tuh terlalu banyak teori. Tapi ini harusnya begini. Oh, gitu. Karena mereka banyak dapat informasi ya dari Mbah Google kayak gitu-gitu. Pembandingnya gitu. Tapi kurang praktek. Iya, nggak ada praktek. Iya, nggak ada praktek. Terus apa ya? Cenderung ada yang kurang nggak resilient juga gitu. Patah hati lah, apalah, kurang tambeng gitu ya. Banyak teori, kurang tambeng. Tapi juga yang bikin orang seumuran kita kaget itu adalah the way they react untuk hal-hal yang dulu menurut kita tabu gitu. Jadi misalnya mereka bisa ngomongin gini, temen gue kemarin itu tuh somebody knock her up gitu. Ngomong knock her up-nya tuh tekdung tuh gitu kan. Tapi ngomongnya tuh very casual. Sementara dulu kan kita kayaknya kalau ada gitu kan. Apa nih gitu ya. Apa nih gitu. Terus takut mau ngomong ciuman juga kayaknya gimana gitu kan. Dulu tuh dipegang tangannya aja tuh kayaknya udah wow gitu, udah keringet dingin. Udah mau pingsan. Baru pegangan tangan. Iya, baru pegangan tangan, Bo. Lu mau pingsan. Lo umur berapa ditembak cowok? Sebenarnya definisi nembak tuh gimana? Soalnya gini, waktu yang kelas 6 SD itu, definisi nembak pada masa itu ya, begitu si cowok misalnya nulis atau ngomong aku cinta kamu, itu udah nembak. Udah ditembak ya? Padahal dia nggak bilang, lu mau jadi pacar gue nggak? Atau kita mau jalan bareng deket nggak gitu? Nggak ada, cuman aku cinta kamu, itu berarti udah nembak. Kalau dipikir-pikir lucu ya. Bego banget nggak sih gitu loh maksudnya. Dan nggak nanya loh, misalnya kamu cinta saya balik enggak, pokoknya udah aku cinta. Gue udah ngomong gitu kan. Iya. Kalau gue tuh lucu. Nih gue jadi inget nih gara-gara ngomongin coklat sama ditembak itu ya. Jadi kan zaman dulu itu ya, gue inget banget yang namanya merayakan Valentine's tuh penting banget, gitu ya kan. Banget. Ke apa tuh namanya, ke Edwin's Gallery atau toko apalah tuh yang di Jalan Sabang untuk beli kartu Hallmark tuh kayaknya udah. Oh iya benar. Atau ada di Ratu Plaza. Iya di Ratu Plaza. Tunggu, yang Hallmark apa ya? Rubino iya kan. Rubino gitu. Pergi ke Rubino terus dikasih kartu Hallmark tuh kayak udah jago banget gitu, udah keren banget gitu. Terus jadi ini kejadiannya gini. Ini udah, maksudnya ini terjadinya pada saat SMP lah ya. Pada saat SMP gitu. Terus tapi cerita ini itu terungkapnya sekitar 8 tahun lalu gitu ya. 8 tahun lalu, di mana 8 tahun lalu kan berarti umur gue udah 43 ya. Aku 43 tahun di 8 tahun lalu. Terus cerita lah, pokoknya gara-gara reuni atau gimana, terus kita saling menceritakan kebodohan masing-masing gitu ya. Terus cowok gue itu kan orang campuran sih darahnya, tapi ada Minangnya gitu ya. Terus dia bilang gini, you know what? Dia bilang, tahu nggak? Yang waktu itu gue kasih itu adalah coklat yang paling mahal, kata dia gitu. Gue nih nyeritain dengan cara berpikiran gue, lo tau sendiri kan. Gue kan gue orang Padang, jadi gue berhitung nih kalau ngasih buat cewek gue gitu kan. Terus dia bilang itu coklatnya paling mahal. Aku juga lupa mereknya apa. Bukan Toblerone, bukan Toblerone, belum model ya kayaknya waktu itu. Belum model, oke. Nggak tahu deh. Terus apa gitu, terus kartunya juga paling mahal tuh, milihnya lama banget, gitu terus akhirnya gue taruh kan di laci lo gitu. Nggak taunya pas gue taruh di situ, katanya ternyata di situ udah ada orang lain yang ngasih ngasih coklat juga gitu. Terus terus gue bilang gini, kok gue nggak tahu, perasaan gue cuma nemuin dari lo, gue buang, katanya dia gitu. He got jealous terus jadinya dia masukin coklat sama kartu itu ke laci gue, kan gitu ya modelnya dulu, lacinya ada mejanya ada lacinya gitu kan. Dulu laci, iya benar. Terbuka gitu kan. Benar. Pas dimasukin gitu terus ternyata dia masukin gitu, ternyata udah ada orang lain gitu yang ngasih coklat
juga gitu, dengan kartu juga sama dia buang yang kartu itu, dibuang gitu. Gitu. Tapi yang bikin gue ketawa tuh itu kan gue kan orang Minang ya, gue orang Padang ya, jadi pas mau beliin itu gue bikin harus yang paling mahal gini terus gue berhitung gitu dengan keminangan dia gitu, jadi ketawa gitu kan, ya Allah lu umur lu berapa gitu. Terus diiringi apa ya? Ini nggak diiringi dengan background lagu-lagu New Kids on the Block atau Menudo gitu-gitu? Menudo kayaknya sih. New Kids on the Block belum. Belum ya? Masih Menudo. Berarti belum zaman Tommy Page ya? Belum zaman Tommy Page SMA ya. Oke. Ya kan ya referensi gitu-gitu aja. Terus apa ya? Geli sendiri gitu loh. Tapi itu kan pas flashback itu kan, oh gitu ya. Waktu zaman itu kan kayaknya yang dikasih coklat nggak tahu dong. Taunya kan, wah dapet coklat gitu. Iya benar. Ya, yang menyiapkan coklat itu kan effort banget ya dianya sampai gini. Terus apa ya yang menarik juga pasti pas kita ulang tahun 17 gitu kan ya. Oh iya, Sweet 17. Iya benar. Harus dirayain harus gitu banget kan. Terus, kalau mau eksis harus dirayain kalau mau eksis. Terus ribet milih kartu undangannya gitu, terus harus pakai gaun apalah gitu kan ya. Aduh, kalau gue Sweet 17-nya lagi zaman pakai Dogmart, Ci. Nah, ya kan? Ya pokoknya tiap era tuh masih ada gitu-gitunya kan. Iya, ember. Yang 16 lobang itu. Yang 16 lobang, Bo. Jadi, lu 8 lobang, apa 16 lobang? Penting banget. Penting banget. Zaman di atas itu kayak pas zaman gue, itu ya gila juga ya kita sebenarnya mikirin fashion itu ya. Kickers yang kulitnya tan gitu warnanya tuh gitu kan. Dan itu kayak hampir seantero Jakarta ya, if you live in Jakarta, karena gue tinggal di Jakarta. Seantero Jakarta kayak kembaran aja gitu semua kan, harus ada pakai Dogmart, harus pakai apa gitu ya. Atau dulu ini L.A. Gear, ingat nggak? Oh iya, L.A. Gear, iya benar. Michael Jackson ya? Michael Jordan. Michael Jordan ya, gue sorry maaf. L.A. Gear, iya bener. Michael Jordan ya bener. Iya gitu sih gitu. Nah sebenarnya apa ya, artinya kan kalau dilihat dari situ kenapa kita ngomongin cinta monyet, sebenarnya balik ke the age of innocence aja gitu. Gimana kita mikir apa-apa tuh nggak ada agenda gitu, nggak ada apa gitu kan. Dan belum mikirin, ya cuman feeling happy aja sebenarnya kan, punya someone yang care sama kita atau kita care sama orang itu, belum ribet-ribet deh gitu. Belum ribet-ribet, tapi paling keribetannya sebatas gini nih ya, satu kelas semua udah punya pacar nih, gue doang yang belum gitu, kamu rungsung gitu kan, enggak sih? Oh gitu ya. Gue sih enggak kan, karena gue dari 3 SMP itu udah pacaran sama orang itu terus sampai lulus gitu kan. Tapi maksudnya gue suka ngeliat teman-teman gue yang lain tuh kayak kemerungsung gitu, terus kayak ngejar target, terus akhirnya siapa yang ada udah dia samber aja gitu kan. Yang penting ini ya, yang penting sold out. Iya, yang penting sold out gitu. Terus apa ya? Beneran nih, asli itu suka mikirnya gila ini, di Korea kayak gini. Paling cuma ada bedanya tuh dikit-dikit gitu, tapi yang main course-nya intinya ya sama aja gitu. Dan jadinya dulu sih gue nggak, kemarin-kemarin sih gue nggak terlalu mikirin ya, pas anak-anak gue mulai pacaran atau gimana, aku orangnya nggak terlalu apa ya, paling ngasih nasihatnya rada-rada gini, ya hati-hati ya, yang laki-laki jangan membuat sesuatu, yang perempuan jangan sampai dibuat sesuatu gitu aja gue ngomongnya, iya kan? Iya. Dari reasonable gitu, gue reasonable aja gitu, ngomongnya. Tapi menarik sih, nanti mungkin dirimu akan mengalami ketika Keona sudah mencapai maksudnya. So this is like ketika anak aku di remaja ya. Deg-degan gak sih? Kalau misalnya anak-anakmu nih cerita tentang cinta monyetnya dia, how do you respond? Respon lu gimana? Mau ketawa? Respon gue mau ketawa, tapi kan nggak boleh ketawa. Iya, I know. Gitu kan? Nggak boleh ketawa. Terus nanti kalau udah mulai melakukan keribetan, abis dia gitu sih ma, apalah gitu kan. Sementara at the back of our mind tuh gini, ya Allah gitu aja ribet banget ya Nek gitu kan. Tapi kan but then for them kan is something big, is a big deal gitu kan. Jadi tetap menurutku sih ya kita tetap appreciate dia, appreciate feelingnya, dengerin,
Tapi juga jangan terlalu ngasih nasihat yang gimana-gimana, karena mereka nanti jadinya dapat sesuatu yang instan, nggak learn juga, nggak belajar juga dari. I think it's a good thing untuk seseorang untuk belajar dari rasa senang, sedih, marah, pain tuh penting gitu loh. Karena itu yang membuat kita akan bisa berlatih untuk menghadapi pain, marah, sedih, kesel yang lebih besar pada tahap hidup kita selanjutnya. Ya nggak sih? Gitu. Ya, selebih-lebihnya kan kesini kan pasti kita mungkin akan lebih berat lagi gitu. Hidup kitanya akan lebih berat lagi gitu sih. Ini kayaknya freeze ya, Amir. Internet gue yang nggak bener atau gimana nih? Gitu kan. Iya. Oke. Mudah-mudahan. Besar lagi. Ini kayaknya freeze nih ya. Banyak tantangannya ya kalau ke depan, kalau udah serius. Iya, jadi ya biarin aja gitu. Mereka belajar dari segala kebodohan. It is important untuk belajar dari kesalahan dan dari kebegoan masing-masing sih kalau menurut gue. Gitu. Oke. Nah, Mbak Zoom. Mbak Zoom-nya lagi ngambek ya, kalau Mbak Zoom. Kenapa? Cinta Monyet. Film favorit lu Cinta Monyet. Film favorit gue, kedengeran. Film favorit gue, I have to say, Gita Cinta dari SMA. Galih Ratna. Wait. Bentar. Yang rannya luar negeri ya, jadi pisahnya karena dia keluar negeri gitu ya? Yang Galih Ratna itu ya? Nggak disetujuin sama ya? orang tuanya, terus akhirnya si Ratnanya dikawinin sama siapa, dijodohin gitu. Terus I think pernikahannya nggak jalan, si Ratnanya akhirnya cerai. Nah itu berlanjut di Puspa Indah Taman Hati. Gitu. Ada sequelnya Puspa Indah Taman Hati. Itu jauh sebelum, kalau yang angkatan agak kesini kan AADC kan, berapa purnama itu. Ya. Ci, Ci. Nah sekarang cicinya. Halo. Dan mungkin juga sayang free. Halo. Coba. Hai. Koneksiku kayaknya jelek barusan. Ini kayaknya Cici. Mir? Ci, nah, hey. Akhirnya. Iya. Koneksinya nggak bagus. Tadi lagi cerita itu ya, film favorit ya. Kalau aku Galih Ratna sama Gita Cinta dari SMA sama Puspa Indah Taman Hati. Tuh dua itu. Hello. Ngomongin tentang Ci. Nah. Ya. Oke, setelah Galih dan Ratna. Setelah Galih dan Ratna. Sebelum AADC, ada film tentang cinta monyet gak ya yang bagus? Catatan si Boy. Catatan si Boy enggak sih ya?
catatan si Boy nggak monyet-monyet banget ya, itu udah cimpanse kayaknya sih kalau menurut gue. Tapi belum sampai gorila, belum. Sampai gorila. Apa ya? Belum. Kayaknya nggak ada ya? Cimpanse. Apa? Kayaknya nggak ada ya. Antara Galih dan Ratna sampai itu ya, nggak ada ya? Sampai AADC ya? Ada. Jadi maksudnya kalau jadi kayak kalau lihatnya gini ya. Galih Ratna, terus AADC, kemudian terakhir Dian Milea. Itu sih yang iya. Yang menarik ya. Maksudnya agak relate ke orang-orang di generasi itu ya. Iya, karena dia tahun 91 generasi tahun 90-an masih relate. Iya kan? Iya. Tapi artinya kalau kita lihat hal itu kan sebetulnya untuk para sineas topik cinta monyet gitu itu tetap jadi sesuatu yang menarik ya buat diulik-ulik gitu. Iya. Tinggal kita nggak tahu deh kalau yang sini lagi habis Dilan Milea. Anak-anak ya, pastinya harusnya ada ya, pasti suatu saat akan ada gitu. Nggak tahu deh, mungkin nanti kalau gue udah jadi oma, gue akan melihat sebuah dengan kacamata oma, gue akan beda lagi kali. Kalau tapi honestly kan anakku yang nomor 3 itu memang pacarannya juga dari zaman SMA ya, dan masih maksudnya sampai sekarang gitu. Aku cukup cherish gitu loh, Mir. Kenapa? Cukup senang gitu ngelihat mereka pacaran gitu kan ya. Terus cowoknya tuh baik. Kenapa? Cowoknya tuh karena baik so sweet gitu ya? Cowoknya sweet banget, atentif. Sementara anak gue tuh yang kalau apa gitu kadang-kadang nggak mau dengerin kamu gitu, terus matiin telepon gitu. Gue suka marahin lu, kamu jangan gitu dong, kamu kan so sweet gitu. Benar. Dulu juga benar-benar kalau kita pacaran cinta monyet gitu emang gitu ya, masih ngambek-ngambekan gitu, terus banting telepon Jess, terus gitu. Iya kan? Bener. Gue ngambek aja nggak ditelepon sama cowoknya, baru uring-uringan. Bener lucu. Apa ya? Life was so simple gitu ya. So simple. Your life is only about bikin PR apa enggak, bisa ulangan apa enggak. Iya, benar. Malam minggu diapelin apa enggak, udah that's it gitu. Iya. Penting tuh ya. Atau kalau dulu yang cowok-cowok biasanya mereka malam mingguan kencan dulu nih sama ceweknya gitu kan. Kan biasanya ada main sama temennya. Habis itu main sama temennya. Karena kan biasa kalau cewek-cewek ada curfew-nya kan. Misalnya kayak jam 9 harus di rumah apalah gitu. Ada curfew. Habis itu cowoknya cus langsung main sama gengnya. Terus langsung ya. Iya, yang kebut-kebutan lah, yang apalah. Itu menariknya di situ ya. Ya udah, hidup kita sebatas itu aja gitu loh. Nah, biasanya prahara itu baru akan terjadi ketika kita udah mau milih kuliah, dan we realize that jurusan yang dia mau tuh nggak ada di Jakarta, atau adanya di sebuah tempat yang jauh gitu kan. Benar. Itu masalah juga nggak sih? Gue sih ngeliatnya itu masalah banget. Masalah. Kalau udah harus pisah beda tempat, beda sekolah atau beda kuliah, ya itu jadi masalah. Soalnya kita belum tahu gimana harus memanage suatu hubungan yang LDR gitu kan, kita belum tahu gitu kan. Iya. Gue korban LDR sih. Kalau waktu LDR tidak termaintain dengan baik. Tidak termaintain. Gue tuh yang inget pas LDR tuh ya Ci, karena zaman itu kan belum ada handphone ya. Itu tuh surat gue tuh 2 minggu baru nyampe ke cowok gue. Jadi beritanya udah basi banget, Bo. Lama ya, Bu. Begitu surat nyampe udah ganti presiden, gimana tuh? Atau udah terjadi reshuffle, menterinya udah ganti gitu kan. Which is nggak mungkin kejadian ya, Bo. Zaman itu kan ya, ganti-ganti menteri itu nggak mungkin. Presiden udah pasti nggak diganti waktu itu. Ya kan? Menteri presiden ganti. Benar. Itu foto yang di sebelah kiri, presiden sebelah kiri kan ya, foto yang sebelah kiri nggak pernah ganti, yang diganti di kanan. Benar. Masa itu benar. Jadi emang ini ya, sesuai zamannya ya. Iya, benar-benar banget gitu. Terus ya, apa sih?
Yang lucu ini Ci, kalau dulu tuh ya, kalau kan kita masih zaman kaset, lu inget kan? Suka ada cowok yang suka sama kita, suka direkamin tuh lagu-lagu kesukaan kita. Oh iya, gitu. bikin playlist ya kalau zaman sekarang ya. Iya, kalau zaman sekarang playlist. Sekarang dibikinin playlist gitu. Terus gaya banget gitu. Terus katanya ngerekamnya bukan di kaset baru, itu kaset dangdut punya siapa gitu ya. Jadi pas lagu terakhir selesai, silent, di belakangnya masih ada sisa lagunya gitu. Dangdut ketahuan. Atau kalau kita suka lagu yang sama gitu kan, kalau sekarang kan bisa kayak langsung mainin gitu lah, replay. Kalau dulu kan ya udah gitu, kita suka satu lagu itu kita mainin terus kan bisa rusak tuh, kusut tuh pitanya. Kusut. Jadi dibenerin pakai apa? Pensil ya kalau nggak salah. Iya, diputer gini. Terus kalau anak-anak yang pinter fisika gitu ya, terus dia bilang gini, nggak usah begitu, kusut kan udah kusut ditarik-tarik kan, jadi kelipet gitu kan, masukin ke freezer aja, nanti dia balik lagi gitu. Terus kita percaya dong dimasukin ke freezer. Ada. Oh oke, gue belum sampai ke bagian advance itu. Terus ternyata bisa. Ya, karena kan kalau misalnya dimasukin ke freezer kan dia memuai pitanya, memuai dan menciut, ya memuai kan, jadi gitu kan, jadi lurus lagi gitu. Gitu. Itu gue dikasih tahu sama siapa? Pokoknya adalah anak yang pinter fisika. Yang pinter fisika untuk ngakalin kaset. Iya. Terus gue ingat banget tuh dulu gue sempat naksir siapa gitu ya, dia pinter banget lah, juara di sekolah gitu. Terus dia ikutan. Lo tertarik dengan kepintarannya ya? Gue selalu tertarik sama orang yang pinter soalnya gitu kan. Oke. Apa namanya? And he's kind of geek. Tapi aku udah tahu sih, gue nggak bakalan bisa dapetin dia nih gitu kan. Kenapa? Lu nggak pede, insecure, why? Karena dia terlalu pinter ya. Gitu. Sementara gue tuh apa ya, gue tuh tukang bolos lah gitu. Nilai gue selalu bagus ya. Ada beberapa mata pelajaran sih nggak bagus-bagus amat gitu. Matematika gue nggak pernah bagus lah gitu. Tapi yang lainnya tuh bagus. Cuman ini orang nih, dia senior gue 2 tahun di atas gue, pas tahun di atas gue, dia memang udah selalu juara kelompok ilmiah remaja yang gitu-gitu. Gitu ya. Jadi ini iya KIR ya, kelompok ilmiah KIR. Dia ketua KIR gitu kan. Terus anaknya orangnya tinggi gitu. Terus putih gitu kan. Pinter kalau ngomong, kalau anak-anak KIR gitu kan, kalau upacara kan suka disuruh ngomong ya, kayak valedictorian tapi tiap upacara gitu. Dia ngomong gini gitu. Terus kayak gue ngeliat tuh kayak, ya pacar gue cuekin lah ya, maaf ya, soalnya dia lebih pinter gitu kan. Gitu. Tapi gue nggak pede tuh sama dia. Jadi pas dia graduation ya udah gue dadah babay aja, gue kenang aja dia gitu sebagai seorang yang pernah membuat gue kagum gitu. Kalau gue malah kalau di masa-masa itu ya, gue kalau nggak jadian sama cowok yang gue suka itu bukan karena gue insecure sih, cuman karena ya itu, malah karena kalau dideketin sama cowok yang gue suka malah jadi apa ya, grogi. Jadi nggak bisa grogi, jadi nggak bisa ngomong gitu kan ya, jadi kayak sosok cuek nggak jelas gitu kan, jago kandang nggak jelas gitu kan. Iya. Tapi gue waktu SMA itu ya ada satu kejadian ya gitu ya, yang gue selalu ceritain sama anak gue gitu. Makanya lu jadi orang jangan terlalu sok-sok ngasih perhatian sama orang, because cowok-cowok di masa itu kan hormonnya lagi nggak bener banget ya. Maksudnya kita semua sebenarnya hormonnya lagi nggak bener ya di masa itu. Tapi reaksinya, kalau gue lihat reaksinya terhadap cowok sama reaksinya terhadap perempuan tuh beda gitu. Nah, jadi ada kejadian gini, Mir. Ada kakak kelas gue. Nah, terus dia pendiam, dia cakep, tapi dia pendiam banget gitu. Terus dia tuh suka duduk di bawah di tangga paling bawah lah, apalah gitu kan. Terus satu hari, gue kan dari dulu emang seneng bikin mading gitu-gitu ya. Jadi bakat-bakat jadi kuli disket udah kelihatan gitu dari dulu. Gitu.
Terus gue lagi abis mau bikin mading. Zaman dulu kan pakai karton apa sih tuh, karton Manila ya yang digulung-gulung. Oh iya, benar. Ya, Oh my god, yang warna-warni itu kartonnya. Benar. Iya, ada karton Manila, ada karton Buffalo gitu. Gue lagi abis mau bikin itu, gue gulung gitu. Terus gue lewat situ kan, lewat depan dia gitu. Terus gue bilang, "Hai Kak," gue tepuk bahunya dia pakai gulungan karton itu gitu. "Hai Kak," gitu. Terus dia ngeliat gini kan, dia ngeliat ke gue gitu, terus dia senyum gitu. And then the next day dia nyamperin terus gitu, nyamperin ke kelas gue lah, ngapain lah, tiba-tiba bikin puisi lah, apalah gitu. Terus kan gue dengan begonya gini, what's wrong with him gitu kan, ini orang kenapa gitu. Terus akhirnya gue bilang, kenapa Kak, nggak gini-gini, dia ngirim surat lah, apalah segala macam, sampai akhirnya cowok gue marah kan, gitu, kenapa sih dia gitu-gitu gitu. Nggak tahu, kamu bikin apa sama dia gitu, istilahnya ya kalau nanya, lo bikin apa sama dia gitu. Nggak bikin apa-apa. Gue kemarin ketemu terus gue tepok aja pakai si karton itu gitu. Later on gue tahu dari sahabatnya dia bahwa dia hari itu lagi kenapa gitu ya, mungkin hormonnya lagi bergejolak juga atau gimana, lagi sambil dimarahin ibunya atau gimana. Terus dia bilang ke temannya, jadi pas si Cici datang terus nepuk gue pakai karton itu, dia ngerasanya itu sebagai satu atensi yang menyentuh hati dia gitu. Ya kan suka baper nggak jelas gitu kan, umur segitu kan. Iya, ada orang-orang kayak gitu sih. Jadi, kayak gue mesti dapetin nih, dia dapetin si Cici nih, soalnya dia perhatian sama gue gini gitu. Terus dan anak yang lain udah bilang, enggak, ngapain lah gitu kan, dia udah punya cowok loh gini-gini, dia nggak peduli gitu. Dan emang bener itu terjadi. Gue inget banget kira-kira sebulan 2 bulanan tuh dia masih linger around gitu dengan segala macam teorinya, sementara gue udah kabur tunggang langgang gitu. Takut lah gue. Makanya gue selalu bilang kalau itu jangan suka kebaikan ya, ntar nggak tahu kalau misalnya ternyata dia tipe orang yang kayak gitu kan, kita ngeri ya. Maksudnya zaman sekarang kalau ada orang yang kayak gitu tuh lebih ngeri gitu loh. Stalking ya kan, sekarang kan modelnya kan stalking di Instagram apa kayak gitulah. Lebih serem kayak gitu. Lebih serem. Dan data-data lu tuh bisa dengan mudah diambil. Itu tuh gila. Iya, kebayang nggak? Maksudnya kita sampai di sini aja, maksudnya kita di era sekarang nih ya. Dan lo sama gue kan bukan ibu-ibu yang gaptek, yang artinya bisa ngebaca kalau ada orang stalking tuh kayak gimana gitu. Itu aja istilahnya masih tetap ada rasa was-was nggak sih? Gue sih suka ngerasa was-was gitu, kayak jangan posting itu ya gitu, atau apa gitu kan. Nah nanti kalau misalnya Keona sekarang umurnya berapa? 8 tahun. 8 say another 7 years from now dia udah mulai, atau even earlier than that. Terus tiba-tiba ya berarti kan dalam 2 tahun ke depan aja pasti teknologi udah lebih gila gitu kan. Udah jadi gila banget. Emang apa ya, nggak bisa lagi tuh pakai polanya ibu-ibu kita zaman dulu selalu bilang zaman mama dulu gitu kan, mereka selalu referring ke belakang kan. Zaman ibu dulu gini, zaman mama gitu. Kayak kita sekarang nggak bisa gitu. Kita jadi orang tua tuh harus lebih futuristik, ngeliat ke depan kayak gimana gitu kan. Ya, jadi orang tua harus visioner ya. Zaman sekarang visioner. Kalau enggak, walaupun visionernya itu mungkin ilmunya didapatnya dari anak kita juga ya, nggak ngerti atau apa gitu kan. Apa sih gini-gini. Ya itu kan gini-gini mah, tapi kan kita punya pengalaman sekian puluh tahun yang bisa melihat teknologi baru ini sebenarnya dipandang dengan logikanya kan sebenarnya sama gitu loh. Iya benar sih. Iya, ngeri banget. Terus belum lagi misalnya gini ya, sekarang kan ada banyak apps yang kayak Tinder atau apa ya. Oh gitu iya ya kan. bener, Bumble sekarang lagi. Bumble, ada apalah yang kayak gitu-gitu kan banyak banget gitu. Manakala itu dipakai oleh orang-orang yang sudah punya pengalaman atau gimana, kan kita udah tahu gocek-gocekannya ya, Mir. Iya, bohong banget nih, ini apa nih. Tapi kalau yang innocent kan nggak ngeliat. Iya, mereka akan berpikir itu the real one. Persona di sosmed nggak bisa lihat beda banget. nggak this is too good to be true gitu. Kalau misalnya kayak kita mau hire orang pegawai baru kan, kalau CV-nya tuh perfect kan kita pasti mikir serius nih gitu, kayak gitulah gitu loh. Apa namanya? Tapi
Nah, sekarang gue mau cerita sesuatu yang lucu dan mau menertawakan diri gue sendiri. 24 tahun menikah gitu ya. Terus 6 tahun sebelumnya pacaran. Jadi basically aku sama Robin kan 30 tahun ya. Maksudnya ya yang ada di dunia gue ya cuman gue, dia sama anak-anak gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Jadi latihannya ya begitu aja gitu kan. Komunikasinya ya gitu aja, udah ketebak juga gue mau ke kanan, gue baru niat di dalam hati gue mau ke kanan, dia udah tahu nih ini mau ke kanan pasti nih orang gitu kan, kayak gitu kan. Nah selama beberapa bulan ini sih terus gue suka gini loh, misalnya ada orang ngomong apa gitu ya, terus gue mikir ini maksudnya apaan ya dia ngomong kayak gitu, jadi kayak orang bego gitu Mir, karena nggak pernah latihan kan gitu, nggak ada latihan dan nggak ngerasa perlu latihan juga gitu kan. Jadi for example hari ini ada seseorang yang bilang sesuatu gitu sama gue gitu, terus gue nggak ngerti gitu kan Mir. Ya pada akhirnya gue mau ngeberaniin diri untuk nanya sama anak gue, kalau ada orang ngomong kayak gini artinya apa ya gitu kan. Nah ternyata apa yang gue pikir, misalnya gini, ada orang bilang A ke gue pikir artinya dia adalah ini gitu. Pas gue nanya ke anak-anak gue dan mereka menjawab dengan jawaban yang kurang lebih mirip gitu. It's a total opposite of what I thought, of what I think dari hal itu gitu. Iya. Enggak mesti ngelihatnya kayak gini-gini. Terus gue bilang masa kayak gitu, kan dia juga umurnya sama gue, pasti logikanya sama gitu. Jadi ternyata ya mungkin si orang yang ngomong ke gue itu umurnya sama, tapi dia sudah lebih banyak berlatih misalnya gitu kan. Perspektifnya udah beda. Perspektifnya udah beda terhadap gue yang rusty ini gitu, yang nggak ngerti apa-apa. So actually ya mungkin di kesempatan kita yang mendatang kita bisa ngobrol apa, terus ngundang siapa gitu. Kita mesti bisa the art of dating itu harus terus di-update seperti halnya iOS atau itu kita dating benar harus di-update benar. Iya kan? Harus di-upgrade gitu. Karena jangan sampai lu lewat ini datingnya lewat aplikasi. Bagaimana membaca emoticon gitu kan? Kalau dikasih emot ini artinya apa gitu ya? Iya. Apa namanya? Itu menarik sih. So I learn a lot this past few months ya. Yang not necessarily menjadi berguna untuk kemudian gue sama siapa, gue nggak ada target apa sih, nyantai aja gitu ya. Cuman jadi ketawa sendiri gitu loh Mir. Oke. Gitu. Jadi bukan ini maksudnya, bukan itu ngomongnya kayak gini gitu. Dan actually it is okay untuk mengakui bahwa emang gue bego, gue rusty gitu, dan the feeling is also nice gitu ya, once and well. Karena gini deh, kalau misalnya lo kerja udah bertahun-tahun, lo ada udah sampai mencapai posisi tertentu sebagai istri dan sebagai ibu, lo ada di posisi tertentu kalau misalnya lo menikah. And then suddenly your whole world is changing gitu ya. Dan logikanya, analoginya, logiknya, logaritmanya semua menjadi berubah loh. Iya, benar. Iya kan? Benar. Iya. Karena kayak universe lu berubah. Berubah banget gitu. Kayak ya lo kan udah lama kan kenal gue kan. Misalnya gue kalau ngomong apa ya suka nyeblak aja, terus ketemu siapa juga kalau sedang tidak COVID pasti kan cipika-cipiki lah, ngapain gitu. Gue sih merasa apa ya, merasa agak terbantu dengan adanya pandemi ini gitu kan. Kita harus jaga jarak apa segala macam ya. Jadi gue punya kesempatan untuk melatih, with your current status, adalah hal-hal yang lo nggak bisa terlalu heboh kayak gimana tiba-tiba gitu kan. Karena mungkin kalaupun misalnya lo cowok, gue ketemu sama lo gitu, Mir, ya kita udah kenal bertahun lama, kita pelukan cipika-cipiki gitu kan ya. Mungkin lo nya tidak akan merasa terganggu sama kelakuan gue ya, karena kita udah lama berteman gitu. Tapi kan orang di sekitar kita mungkin nggak ngerasa kayak gitu kan. Bukan berarti gue peduli sama omongan orang, tapi kan tetap aja harus ada yang gimana gitu ya. Gue rusty banget gitu, nggak ngerasa, gue nggak boleh ya ngomong kayak gitu. Gue kadang-kadang mungkin si cowok itu gue ajak ngomong gitu nggak apa-apa, tapi teman-teman di sebelahnya barangkali akan ngerasa gimana gitu kan. Kayak gitu sih. Seru sih. Jadi gue sekarang nanya aja sama anak gue.
Nah, benar, kita harus tetap belajar sama yang muda ya, karena perkembangan zamannya beda. Benar. Tapi gue setuju kalau cara dating itu juga harus di-upgrade terus ya. Di-upgrade kan? Benar-benar. Iya, mungkin itu bisa jadi perbincangan yang agak rutin gitu ya. Kita belah-belah gitu kan. Oh, ini ngomonginnya cuman ini aja gitu kan. Versi 1.0, versi 2.0. 2.0 sampai 4.0 kayak gimana gitu kan. Iya sih. Menurut gue emang itu bisa, bahkan itu bisa jadi, menurut gue tuh bisa jadi online kelas yang diikutin sama banyak orang gitu. Ya, benar. Iya, kan? Karena ada loh, gue pernah lihat ada kelas untuk cara ini dari salah seorang mentor love coach luar negeri ya. Dia bikin kelas cara menjawab chattingan. Jadi lu bisa tahu chattingan itu si cowok tuh benar-benar suka sama lu atau lu cuma di PHP-in doang. Atau cuma nyoba-nyoba. Iya kan? Atau itu, dikepoin doang gitu kan. Benar, itu kelihatan dari cara dia emoticon ya, bener kayak kata lu. Terus kayak kita harus responnya gimana biar kayak jual mahal dikit tuh gimana gitu, jangan sampai kayak ketahuan kita pengen banget, yang kayak gitu-gitu ada loh ternyata kelasnya. Gue sih kayaknya udah pasti nggak lulus tuh kalau kayak begitu tuh. Secara kalau nggak demen, gue nggak demen, nggak asik banget sih lo gitu. Langsung gue keramasin. Mak kabur orang digituin gitu. Masih generasi Nokia ya, susah. Kita Nokia, Boy. Ya Allah, analog susah bener ngetik-ngetik. Sebelum ini kayak kita udah hampir sejam nih ngobrol. Siap. Dari dirimu ada ini nggak? Ada pesan buat yang mungkin kalau generasi kita kan anaknya pasti mungkin lagi cinta monyet. Kalau anak gue kan masih 8 tahun akan cinta monyet ya beberapa saat lagi. Nah, buat ibu-ibu nih atau orang tua, bentar lagi loh itu. Iya. Yang buat ibu-ibu apa yang harus dilakukan? Ya itu sih tadi sih kalau bisa sih tetap diajak ngobrol, tapi kita nggak boleh nosy ya. Tetap kalau anaknya masih nggak mau ngasih tahu, ya udah besok lagi aja lo tanyanya gitu sampai. Jadi harus persisten ya, persisten. Kalau nggak persisten, ntar kita nggak tahu. Masalahnya sekarang ya itu tadi kan ada orang account bisa dihack lah, yang kayak gitu-gitunya tuh yang ngeri gitu. Hari ini aja gue harus ganti password IG gue karena tiba-tiba ada yang buka di Nagoya. Terus gue pikir-pikir gini, kayaknya gue nggak pernah punya pacar di Nagoya deh gitu kan ya. Jadi ya kan berarti kan orang bisa aja kan ngehack password kita lah, apalah gitu. Jadi gitu sih. Bagaimanapun juga, walaupun kita produk masa lalu, referensi kita tentang cinta monyet atau perasaan senang ketika kita naksir sama lawan jenis itu tetap bisa jadi bisa jadi referensi yang tetap bagus gitu. Karena dari hasil penelitian gue yang abal-abal dengan menonton berbagai macam drama percintaan itu, begonya sama regardless lo punya warna kulit atau lo rasa. Tetap clueless, tetap we made the same mistakes dan kenoraan yang ketawa. Jadi kalau emang punya waktu, ibu-ibu silahkan nonton aja tuh kan, ada Netflix, ada Viu, ada apa segala macam, banyak sekali gitu. Ditonton aja gitu, iseng-iseng tuh. Jadi kalau anak-anak kita memperlihatkan gelagat-gelagat yang mirip, kita akan dengan mudah di-remind oleh adegan-adegan dalam film itu gitu loh. Jadi sebenarnya ada pembelajaran juga ya dari drama-drama luar negeri yang kita tonton Asia. Jadi yang mesti dilihat tuh yang anak cinta-cintaan anak SMA sama cerita selingkuh-selingkuhan, supaya kita juga pinter kalau kira-kira suami kita berselingkuh atau digodain orang atau kita lagi mau selingkuh, semuanya udah bisa dipelajarin di situ gitu. Iya, benar. Oke. Setuju. Oke. Tinggal kita bahas aja besok-besok yang mana nih. Iya. Mungkin bisa kita bahas selingkuh. Di episode selanjutnya. Teknik mengetahui pasangan berselingkuh dan teknik berselingkuh. Iya. Atau kita yang mau selingkuh. Iya. Sampai ketemu ya.
Oke, thank you banget Ci. Ya buat yang nonton, thank you banget yang udah nonton Curhat Sharing ya ceritanya ya. Kalau yang punya cerita di sharing. Iya, kita akan upload di YouTube juga ya. Jadi nanti kita kabarin di medsos kapan up di YouTube-nya. Thank you, bye Ci. Bye. Bye.